Dalam era digital yang menuntut kecepatan, ketepatan, dan adaptasi Ini gitu ya, Gen Z ini kerap jadi bahasan terkait stereotip di dunia kerja. Nah, iya. Betul, jadi Tahun 2025, momentum transformasi digital bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan dasar layanan publik yang efektif. Di BPKAD Kota Blitar, kami melihat dua generasi bekerja secara berdampingan. Generasi senior dengan pengalaman lebih panjang, dan generasi Gen Z yang tumbuh bersama dunia digital. Nah, Ibu, dengan pernyataan tersebut, apakah perbedaan generasi ini justru menjadi tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah? Perbedaan generasi memang ada, di mana generasi senior itu membawa pengalaman dan kehati-hatian, sedangkan untuk Gen Z ya sekarang ya, untuk Gen Z itu mereka lebih cepat beradaptasi dengan teknologi, sehingga jika disinergikan antara Gen Z dan generasi senior akan saling melengkapi dan memberikan kekuatan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Itu, ya. Jadi perbedaan dua generasi tersebut bukan menjadi penghalang dalam pengelolaannya. Iya, betul. Pada masa sebelum digitalisasi, proses verifikasi laporan keuangan membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, dengan hal tersebut, bagaimana BPKAD memastikan ketelitian tetap terjaga saat itu juga? Ya. Digitalisasi bukan berarti kita menghilangkan pengawasan. Jadi kita tetap secara berkala melakukan verifikasi internal dan berlapis sehingga ketelitian tetap terjaga keakuratannya. Oh, seperti itu. Iya. Nah, Ibu, dengan kedua hal tersebut, mengapa BPKAD Kota Blitar memutuskan untuk melakukan transformasi digital di tengah tantangan adaptasi SDM yang tidak mudah ini? Transformasi digital saat ini memang dibutuhkan karena dalam pengelolaan keuangan itu dituntut transparansi, kecepatan, dan akuntabilitas yang semakin tinggi. Jadi dunia digital sangat berperan penting dalam BPKAD ini. Ya, memang sekarang ini dunia digital bisa mempercepat dalam proses pelaporan keuangan. Nah, di era ini apakah pernah terjadi miskomunikasi atau perbedaan cara kerja antara generasi muda dan generasi yang lebih tua, Ibu? Ya, di dalam dunia kerja perbedaan pendapat, perbedaan gaya kerja dan komunikasi itu mesti ada ya, tapi itu semua jika kita kelola dengan baik, saling menghargai dan komunikasi dialog terbuka, itu perbedaan akan bisa kita kelola dengan baik. Berarti semua itu tergantung cara kita menyikapi. Iya. Nah, dengan adanya dua generasi tersebut, bagaimana proses kolaborasi ini dibangun? Apakah mungkin ada strategi khusus? Iya. Dengan adanya dua generasi, dari generasi senior dan Gen Z ini, kita dalam membentuk sistem kerja kita buat dengan lintas usia. Jadi untuk generasi senior itu kita merujuk untuk regulasi, sedangkan untuk Gen Z mereka mendukung optimalisasi di sistem digitalisasinya. Jadi pada prinsipnya di sini kita itu saling belajar dan saling melengkapi antara generasi senior dan generasi muda. Seperti itu ya. Nah, kami juga sering mendengar adanya tekanan kerja, khususnya bagi ASN Gen Z yang sering dianggap lebih cepat dan bisa mengerjakan banyak hal sekaligus. Dengan hal itu, bagaimana BPKAD menyikapi hal ini dari sisi manajemen SDM? Ya, memang saat ini tidak untuk kemungkinan ASN Gen Z itu mereka sering diberikan ekspektasi yang tinggi. Namun kita berupaya tetap menjaga beban kerja yang profesional, yang kedua menyediakan ruang pengembangan dan memperhatikan keseimbangan antara kinerja dan kesejahteraan. Baik, jadi sisi manajemen tetap bisa merekap itu semua ya? Iya. Nah, jadi
biar mereka itu lebih bersemangat lagi dalam bekerja. Lalu bagaimana BPKAD memastikan bahwa kolaborasi lintas generasi ini benar-benar berdampak pada pelayanan publik di Kota Blitar? Dengan lintas generasi ini, proses pelayanan menjadi lebih cepat, tepat dan akurat sehingga dampaknya bagi pelayanan publik lebih responsif dan tepat waktu. Jadi publik di orang-orang di Kota Blitar sudah mendapat dampaknya tersebut. Iya, mereka sudah dalam mengurus pelayanan itu sudah cepat, bahkan sehari sudah jadi karena dengan adanya digitalisasi. Jadi Ibu, yang pertanyaan terakhir, apa harapan BPKAD ke depan dalam mengelola SDM aparatur di era dunia digital ini? Ya, berharap SDM BPKAD bisa lebih adaptif, kolaboratif, dan berintegritas, serta mampu beradaptasi dengan teknologi yang semakin maju. Seperti itu. Iya. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Iya, sama-sama Mbak. Semoga ke depan dengan adanya sistem digitalisasi ini semua bisa berjalan dengan lebih tepat dan tepat. Iya. Sekian wawancara kami dengan Ibu Eri Srestiawati. Semoga dengan adanya kegiatan ini, generasi muda menjadi generasi yang lebih positif. Dalam falsafah Jawa dikenal ungkapan, sing lawas ojo dibuang, sing anyar ojo disingkirke. Yang lama jangan dibuang, dan yang baru jangan disisihkan. Sekian dari kelompok kami Setengah Lusin. See you next time.